Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refki Nafis, NPM 59. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengenalan pola tentang jaringan saraf tiroid. Pengertian dari jaringan saraf tiroid sendiri adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia atau jaringan saraf biologis yang biasa disingkat menjadi JSP. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Karakteristik JST itu sendiri, yang pertama, terdapat pola hubungan antar neuron. Yang kedua, metode penentuan bobot dalam koneksi yang biasa disebut sebagai proses latihan, pembelajaran atau algoritma. Dan yang ketiga, memiliki fungsi aktivasi. Nah, di sini terdapat analogi antara JST dengan JSP. Pada JST, node yaitu badan sel yang terdapat pada JSP. Lalu input yaitu dendrit pada JSP, lalu output yaitu akson, dan bobot yaitu sinapsis. Nah, sekarang komponen jaringan saraf. Seperti halnya otak manusia, jaringan saraf juga terdiri dari beberapa neuron dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron yang lain. Pada jaringan saraf, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada nilai tertentu pada bobot tersebut. Nah, selanjutnya struktur neuron jaringan saraf. Di sini terdapat input, yaitu dengan variabel x1, x2, x3 sampai dengan xn, yang artinya adalah sinyal yang masuk ke sel saraf. Lalu ada bobot dengan variabel w1, w2, w3 sampai dengan wn, yang artinya adalah faktor bobot yang berhubungan dengan masing-masing node. Lalu ada threshold, yaitu nilai ambang internal dari node di mana besarnya offset yang mempengaruhi aktivasi dari output node Y. Lalu ada fungsi aktivasi, yaitu merupakan operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Nah, adapun cara kerja JST itu. Yang pertama, informasi atau bisa disebut input akan dikirim neuron dengan bobot kedatangan tertentu. Lalu, input ini akan diproses suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Setelah itu, hasil penjumlahan ini kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Tetapi kalau tidak, neuron tersebut tidak akan diaktifkan. Apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Lalu selanjutnya arsitektur JST. Yang pertama, jaringan dengan lapisan tunggal, atau bisa disebut single layer net. Jaringan ini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini menerima input yang kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Di sini, layer pertama ada nilai output, lalu lapisan input, lalu matriks bobot, terus di bawahnya lapisan output, dan hasilnya nilai outputnya ini. Nah, yang kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multilayer. Jaringan ini memiliki dua atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan outputnya, memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada jaringan dengan lapisan tunggal, tetapi pembelajarannya lebih rumit. Jaringan ini pada banyak kasus lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Nah, layer paling atas nilai input, lalu lapisan input, terus matriks bobot yang pertama, terus hidden layer atau lapisan tersembunyi, lalu matriks bobot yang kedua, terus lapisan output, dan terakhir nilai outputnya. Nah, yang ketiga, dalam arsitektur JST ada
jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot min n. Selanjutnya, metode proses pembelajaran JST. Yang pertama, pembelajaran terawasi atau supervised learning. Output telah diketahui sebelumnya. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola dilambatkan di sepanjang jaringan saraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Apabila terjadi perbedaan antara output hasil pembelajaran dengan pola target, maka di sini akan muncul error atau kesalahan. Apabila kesalahan ini masih cukup besar, mengindikasikan bahwa masih perlu dilakukan lebih banyak pembelajaran lagi. Untuk metode proses pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Tidak memerlukan target output. Tidak dapat ditentukan hasil seperti apakah yang dilakukan selama proses pembelajaran. Lalu selama proses pembelajaran, nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran ini adalah mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk pengelompokan atau klasifikasi pola. Dan yang terakhir, yaitu gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau biasa disebut hybrid. Merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran, yaitu terawasi dan tak terawasi tersebut. Lalu sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal sederhana tentang JST ini ya. Nah, bila suatu soal telah ditentukan, yang pertama fungsi aktivasi binarnya, yang kedua besar bobotnya itu sama, dan yang ketiga memiliki threshold yang sama, maka buat fungsi logika N dan O yang input X1 dan X2 dan Y-nya sama dengan 1 jika dan hanya jika inputan sama dengan 1. Ini ya gambarnya. Jadi X1 1, X2 1, Y-nya 1. X1 1, X2 0, Y-nya 0. X1 0, X2 1, Y-nya 0. X1 0, X2 0, Y-nya 0. Nah, ini jawaban dari problem N. Untuk X1 1, X2 1, netnya 2, yaitu X1 dikali dengan Y, X2 dikali dengan Y, yaitu Y-nya 1 dan ini 1, jadi hasilnya 2. Untuk F-netnya sama dengan 1, karena jika net lebih dari sama dengan 2 itu 1, jika net kurang dari 2 itu 0. Nah, untuk X1 1, X2 0, netnya itu 1. F-netnya 0 karena netnya hasilnya kurang dari 2. Lalu X1 0, X2 1, netnya 1 juga. F-netnya 0 karena netnya kurang dari 2. Untuk X1 0, X2 0, netnya 0 dan F-netnya 0. Nah, ini untuk jawaban dari O-nya ya. Untuk X1 1, X2 1, netnya 2. F-netnya 1 karena kalau problem ini net lebih dari sama dengan 1 itu A1 dan jika net kurang dari 1 itu hasilnya 0. Nah, untuk X1 1, X2 0 hasilnya netnya 1, F-netnya juga 1. Nah, untuk X1 0, X2 1 netnya 1, F-netnya 1. Dan terakhir X1 0, X2 0 netnya 0, F-netnya 0. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan untuk para pendengar teman-teman saya, yaitu sebutkan fungsi aktivasi yang digunakan pada jaringan saraf tiruan dan tolong dijelaskan. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.